Saya start. Oh, siap, siap, Bang Acep. Ini kelihatan ya, kelihatan di Zoom enggak ini apa nama kitabnya nih? Sudah kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kedua ini mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali di Zoom ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas, yaitu pertemuan pertama kita bahas pengertian daripada fikih, kemudian pengertian daripada ilmu dan pembagian-pembagiannya, kemudian syarah-syarah daripada kitab yang kita bahas ini yaitu Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid rahimahullahu taala. Saya secara syarah memakai kitab Al-Budu Thali'ah Bisyarhi Risalah Al-Jami'ah. Jadi ini syarah karyanya Dr. Ahmad Yusuf An-Yusuf. Ini kitabnya. Jadi kitab ini cetakan Daruddiya Kuwait. Ini kitabnya sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya banyak ya syarah-syarah daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Ada juga kitabnya Imam An-Nawawi Al-Jawi, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi saya pakai kitab ini karena kitab ini yang paling lengkap. Dapat rekomendasi dari beberapa ulama besar. Kemarin sudah kita lalui yaitu nama kemudian nasab daripada Al-Habib Ahmad bin Zain rahimahullah taala. Sekarang kita mulai yaitu lahirnya dan perkembangannya. Sebelum kita membaca kitab, apa namanya kita baiknya mendoakan Syekh Ahmad bin Zain supaya beliau diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif qala al-Habib Ahmad bin Zain rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya ya biografi beliau ini ditulis oleh orang lain ya, bukan ditulis oleh beliau. Ini kan kitab ini kan cetakan Darul Minhaj, dicetak oleh Minhaj. Ini otomatis yang mengarang biografi beliau ini orang lain, bukan Syekh Ahmad bin Zain. Kita mulai miladuhu. Miladuhu ini berarti apa? Kelahiran. Jadi biasanya kan ada milad. Misalkan milad Muhammadiyah berarti kelahirannya Muhammadiyah, milad Nahdlatul Ulama, kelahiran Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Wa nash'atuhu dan perkembangannya dalam menuntut ilmu. Wulida radhiyallahu ta'ala anhu bi Madinatil Ghurfah min muduni wadi Hadramaut bil Yaman fi awaili sanah alaf tis'ah wa sittina wa nasha'a biha wa tarabba bi abihi. Jadi beliau dilahirkan di kota yang namanya Al-Ghurfah. Al-Ghurfah ini salah satu kota di Hadramaut. Dilahirkan pada awal tahun 1069 Hijriah.
Jadi beliau termasuk ulama abad ke-11 Hijriah. Atarabba bi abihi wa nasha'a biha wa tarabba bi abihi. Kemudian beliau setelah beliau beranjak besar, berkembang, beliau dididik oleh seorang ayahnya. Fahafizal Qur'ana al-azima. Kemudian beliau menghafalkan Al-Qur'an. Jadi mulai dari kecil beliau sudah menghafalkan Al-Qur'an. Dan ini memang ada ulama dahulu ya. Memang dahulu ulama itu sebelum mempelajari ilmu-ilmu itu pasti menghafalkan Al-Qur'an dulu. Karena Al-Qur'an ini sumber utama bagi ilmu-ilmu agama gitu. Enggak cuma ilmu agama, ilmu sains pun banyak diambil daripada Al-Qur'anul Karim. Wajaddah wa tahada min sigharihi. Kemudian beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu mulai dari masa kecilnya. Wa kana min hini sibahu wa qalbuhu mu'allaqun bi rabbih. Kemudian beliau itu seketika masih kanak-kanak belum balik, hatinya itu sangat terkait dengan Tuhannya. Talabuhu lil ilmi, menuntut ilmunya. Jadi maksudnya perjalanan menuntut ilmu beliau. Mundu ibtida'il tahsili Mundu ibtida'it tahsili wa huwa mu'allaqun bi talabil ilmi wat tahsili wat tanassuki wat tabattuli. Jadi semenjak awal pertama kali beliau menuntut ilmu, beliau itu sangat terkait dan sangat sangat mencintai ilmu. Wat tahsili, dan sangat ingin sekali mendapatkan ilmu. Wat tanassuki, selain ingin mendapatkan ilmu, mencintai ilmu, beliau juga ahli ibadah. Tanassuki, wat tanassuki ini beliau sangat ahli ibadah. Wat tabattuli, dan beliau itu sangat menjauhi duniawi. Jadi beliau mencari dunia hanya sekedar untuk kebutuhan saja, bukan keinginan. Falam ya'lu fi talabil ma'ali juhdan, dan beliau tidak pernah lelah di dalam mencari kemuliaan. Terus sungguh-sungguh dalam mencari kemuliaan, mencari ilmu, sangat tekun sekali. Faqad rahila fi talabihi ila al-buldanil qaribati minhu masyiyan ala aqdamihi. Dan beliau itu rela berjalan kaki, safar, menempuh perjalanan dari daerah satu ke daerah lain untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Beliau rela berjalan kaki. Fa'ila shibami yarhalu kulla itsnaini wa khamis. Dan beliau pergi ke namanya daerah Shibam. Daerah Shibam ini adalah tempat yang bersejarah, salah satu tempat turun maut setiap hari Senin Kamis. Wa ayyadun ila tis wa si'un wa ila tarim. Kemudian juga selain ke tempat Shibam, beliau juga ke Taris, kemudian Saun dan Tarim. Ini adalah salah satu tempat-tempat di Hadramaut atau di Yaman. Itu. Jadi beliau itu adatnya ulama dahulu itu selesai menuntut ilmu dari satu guru, mereka akan mencari guru lainnya. Gitu. Salah satu adab daripada menuntut ilmu adalah diselesaikan di satu guru baru mencari guru lain. Seperti itu. Kemudian ajal syuyukhihi. Jadi guru-guru yang terkenal. Min ajali syuyukhi. Jadi biografi ini memang jarang ya kalau misalkan ada ustadz atau ulama mensyarah kitab, itu biasanya disimpulkan secara ringkas biografi seorang muallif, seorang penulis. Tetapi saya lebih suka membaca semuanya. Kenapa? Supaya mendapatkan berkah dari biografi beliau, mendapatkan lebih kuat ingatan kita siapa sih sebenarnya penulis kitab ini, itu yaitu Syekh atau Habib Ahmad bin Zaid bin Ali Al-Habashi. Ya, termasuk guru-gurunya yang mulia adalah Sayyiduna al-Imamu Qutbul Irsyadi Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammadil Haddad. Terus kemudian Al-Allamatu Abdullah bin Ahmad Balfaqih. Balfaqih ini nama marganya salah satu gurunya beliau. Syekhul Faqihu Muhammad bin Abdullah Bajamal, ini juga nama marganya Bajamal. Syekhul Faqihu. Jadi kalau disebutkan Syekhul Faqihu berarti seorang syekh, seorang guru, kemudian sekaligus faqih, seorang yang mampu menyimpulkan hukum, mampu
menyimpulkan hukum di suatu hukum fikih. Ahmad bin Abdillahi Syurahil. Kemudian Syekhul Faqihul Muhaqqiqu. Nah, di sini ada tambahannya. Selain beliau itu ulama, ahli fikih, beliau juga muhakkik. Apa itu muhakkik? Muhakkik itu adalah orang yang mengomentari, pengomentar. Jadi kalau kita melihat atau membaca kitab-kitab fikih atau kitab-kitab ulama turas yang lainnya, biasanya ada terdapat footnote di bawahnya. Nah, beliau itu adalah pengomentar yang menulis footnote, keterangan atau penjelasan tambahan di bawah. Mengomentari dengan komentar yang positif tentunya ya, bukan mengomentari dengan hal-hal yang negatif. Abdul Rahim bin Muhammad bin Qadi Bakathir. Bakathir ini juga nama marga. Kemudian Asy-Syaikh Mahrus min ahli Sayun akhadha anhu ilman nahwi. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain mengambil ilmu nahwu dari Asy-Syaikh Mahrus. Al-Habibul Allamatu Abdullah bin Umar Balfaqih akhadha anhu ilmu tajwid. Dan beliau mengambil ilmu tajwid itu dengan Habib Abdullah bin Umar. Kemudian Al-Habibul Allamatu Muhammad bin Abdurrahman Al-Aidrus. Kemudian salah satu gurunya juga Al-Faqihul Allamatu Muhammad bin Ahmad Bajabir. Ini juga nama marga Bajabir. Wal Faqihul Allamatu Abdullah bin Abi Bakr Al-Khattib. Sayyiduna Al-Habibu Ahmad bin Umar Al-Handawani. Waliduhul Habib. Ini ayahnya sendiri. Jadi salah satu gurunya guru pertama beliau adalah seorang ayahnya yang bernama Zain bin Alawi. Kemudian Ummuhul Habib, pamannya juga pamannya Habib Ahmad bin Zain Aidrus bin Alawi bin Ahmad Al-Habashi. Jadi ketika Al-Habashi ini jadi lama tinggal di Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Jadi Rasulullah SAW ketika dulu itu zaman zaman ketika di Makkah, kemudian dakwahnya dihalang-halangi. Pertama kali hijrah bukan ke Madinah, ke Habasyah dulu, ke Ethiopia dulu bersama para sahabat, bukan Rasulullah. Jadi apa namanya sebagai sahabat, bukan Rasulullah. Jadi Rasulullah tetap tinggal di Mekah, tetapi sebagian para sahabat yang apa namanya yang mungkin ditindas oleh kaum Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah, mereka berhijrah sebanyak 2 kali ke Habasyah, ke Ethiopia, dan di sana ada raja yang beragama Nasrani. Beliau sangat welcome dengan kaum muslimin, dan akhirnya yang nanti pada akhirnya Raja Najasyi ini ya namanya ada Raja Najasyi ya akan memeluk Islam. Terus ammu walidihi Al-Habib, yaitu paman dari bapaknya. Jadi bapaknya Syekh Ahmad ini punya punya paman lah. Pamannya itu paman bapaknya ini salah satu gurunya, yaitu namanya adalah Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Habashi. Abana'u ammi walidihi. Jadi anak daripada anak dari anak paman daripada ayahnya. Jadi eh, sepupu ayahnya beliau gitulah gampangnya, sepupu ayahnya Syekh Ahmad ini. Namanya Muhammad bin Husain bin Ahmad Al-Habashi. Wal Habib Isa bin Muhammad bin Ahmad Al-Habashi. Wal Habib Ahmad bin Hashim bin Ahmad Al-Habashi. Al-Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Shaykhan bin Al-Imam Al-Husain bin Al-Shaykh Abi Bakrin ibn Salim. Al-Habib Ali bin Salim bin Ahmad bin Al-Imam Al-Husain ibn Al-Shaykh Abi Bakar bin Salim. وممن أخذ عنهم بالمكاتبة من علماء الحرمين الشريفين. Jadi beliau tidak hanya belajar kepada ulama Yaman dan ulama-ulama Habasyah atau ulama-ulama Ethiopia, tetapi beliau juga belajar kepada ulama-ulama Haramain Asy-Syarifain, yaitu ulama Mekah dan ulama Madinah. Yang pertama, guru-guru daripada Syekh Habib Ahmad ini adalah Sayyid Al-Allamah Sayyid Al-Alama Al-Arif Billah Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syali Ba'lawi. Ini ada yang mau masuk lagi kayaknya, Bang Acep. Yang pertama adalah Sayyid Al-Alama Al-Arif Billah Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syali Ba'lawi. Ba'lawi ini juga nama marganya. Terus kemudian Syekhul Alim Al-Muhaddits. Jadi Syekh Al-Alim. Jadi seorang syekh kemudian berilmu, kemudian juga ahli hadis maksudnya. Al-Muhaddits ahli hadis. Muhammad bin Muhammad
bin Sulaiman. Al-Faqih Al-Allamah Hasan bin Ali Al-Ajimi Al-Hanafi. Al-Hanafi berarti beliau bermadhab Hanafi. Talamizatuhu wal akhuduna anhu. Ini kemudian murid-muridnya dan orang yang menimba ilmu kepada Habib Ahmad bin Zain. Siapa saja? Amma talamizatuhu wal akhuduna anhu fahum katsirun. Maka murid-murid dan orang-orang yang mengambil manfaat dari Habib Ahmad ini sangat banyak sekali. Famimman akhadha anhu. Berikut ini nama-namanya. Auladuhul Habibu Alawi wal Habibu Muhammad wal Habibu Abu Bakar. Ini anak-anaknya semua, anak-anaknya semua Habib Alawi, Habib Muhammad, kemudian Habib Abu Bakar, Habib Hasan, wal Habib Sultan Ja'far wa bintuhun da'ya ila Allah Ta'ala Syarifah Al-Afifah Salma, dan juga anak perempuannya yang bernama Salma. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smiyat. Bin Smith, Smith ini juga marga. Kalau di Indonesia kan ada namanya Habib Bahar bin Smith, itu marganya namanya Smith. Wa akhuhul Habib Umar bin Zain ibni Smith juga menimba ilmu kepada saudara laki-lakinya, yaitu bernama Habib Umar bin Zaid bin Smith. Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Bar. Ini saya baca-baca saja ya, soalnya terjemahannya sama saja. Al Habib Ahmad bin Ali bin Al Huzan bin Umar Al-Attas. Jadi guru-guru beliau dan murid-murid beliau itu banyak yang dari kalangan habaib, yaitu Dzurriyyatur Rasul. Karena pengarang kitab ini juga Dzurriyyatur Rasul, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas wa akhuhu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Jadi beliau juga punya murid namanya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kemudian juga saudara laki-laki dari Habib Ali ini, yaitu namanya Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Al-Habashi. Ahmad Al-Habib Saqaf bin Muhammad Al-Saqaf. Al-Habib Yusuf bin Abidil Hasani. Al-Hasani. Al-Hasani ini berarti beliau keturunan Rasulullah dari jalur keturunan Sayyidina Hasan. Jadi jalur keturunan Rasulullah kan ada dua. Ada jalur keturunan Husain, ada jalur keturunan Hasan. Itu ya. Kemudian Syekh Umar bin Abdullah Syurahil. Syekh Umar bin Abdul Qadir Al-Amudi. Syekh Abdullah bin Uthman Al-Amudi. Syekh Ahmad Al-Mawribi Al-Maknasi wa ghairuhum. Dan lain-lain, masih banyak lagi murid-murid yang tidak disebutkan di kitab ini. Kemudian uslubuhu fil wa'zi wal irsyad. Jadi metodologi di dalam menasehati dan menunjuki sebuah petunjuk. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah metode beliau di dalam berdakwah. Metode beliau dalam berdakwah itu bagaimana sih? Kana radhiyallahu taala anhu aktsaru da'watuhu wa inkaruhul munkarati. Aktsaru da'watihi wa inkarihil munkarati fil khassati. Jadi beliau beliau yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain ini sangat-sangat mengingkari yang namanya kemungkaran, sangat-sangat menghindari, sangat-sangat mengingkari yang namanya maksiat, perbuatan keji. Innama huwa bita'rid wa talwi. Nah, mereka itu beliau ini mengingatkan para ahli maksiat itu dengan cara apa? Dengan cara sindiran, at-ta'rid, dengan cara sindiran, wa talwi, dengan cara isyarat, wal isyaratu wa talmi, wal isyarati wa talmi, dan juga memberikan isyarat dan juga sindiran, la bil muwajahati wa tasri, bukan dengan cara langsung atau berhadapan-hadapan. Artinya apa? Beliau ketika melihat ahli maksiat itu tidak langsung mencap kamu ahli maksiat, kamu masuk neraka, tidak seperti itu. Karena metode ini akan membuat orang lari. Kata Rasulullah apa? Basyiru wa la tunaffiru, berilah mereka kabar gembira, jangan membuat mereka ini kabur gitu. Jadi kalau ada ahli maksiat teman kita, misalkan jangankan teman kita, kita sendiri sebagai introspeksi dulu, muhasabah diri sebelum mengingatkan kepada orang lain. Apakah perkataan kita ini sudah kita lakukan? Misalkan kita menyuruh teman kita, apakah kita sudah melakukan? Kita melarang teman kita seperti ini, apakah kita sudah menghindari perbuatan tersebut? Jadi kita pertama harus
memperbaiki diri dulu sebelum memperbaiki orang lain. Nah, beliau dengan cara apa? Supaya tidak tersinggung dengan cara disindir. Jadi beliau lebih suka menyindir daripada langsung menjudge seseorang itu ahli neraka. Terus wadzalika ablagu bil wa'dhi. Dan itu lebih lebih ampuh di dalam menasihati, yaitu dengan cara disindir, bukan dengan cara dijelek-jelekin. Wa anja'u li bulughil matlub, dan juga bermanfaat untuk tersampainya dakwah tersebut yang diminta. Li'annan nufusa imma an takuna karimatan. Lah, karena apa? Karena jiwa ini bisa bisa dua. Jiwa itu bisa jadi mulia. Mulia dengan apa? Fala tuqadu illa bil lutfi warrifqi. Mulia dengan cara apa? Dengan cara kelembutan dan keramahan. Wa imma an takuna la'imatan wa qad istakanna fiha al-kibaru war ri'asatu. Dan jiwa ini, jiwa manusia itu bisa bisa jadi buruk. Buruk itu dengan apa? Dengan cara dia sombong dan menyukai kekuasaan, cinta dengan kekuasaan, cinta dengan dunia. فربما قابلت التصريح بالإباء والرد الصريح كما هو الغالب في طبع أهل الزمان. Dan bisa jadi ketika seseorang itu mengingatkan dengan cara langsung, dengan cara menghina, dengan cara kamu ahli neraka, kamu bid'ah, kamu ahli maksiat, maka ya sebagaimana mestinya di setiap zaman mereka akan menolak dakwah tersebut. Karena sejatinya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita berdakwah, maka sebaiknya kita itu berdakwah dengan cara yang santun, bukan dengan cara menjadi seorang ahli neraka, karena belum tentu juga, karena kita ini sebenarnya bukan ahli, kita ini belum tentu ahli surga kan. Kita juga bukan termasuk panitia suatu neraka, maka kita tidak boleh menjadi seorang ahli neraka. Maka sebaiknya kita mendoakan hidayah, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mungkin belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita, teman-teman sekalian, ada teman kami ada yang bekerja di Papua. Jadi beliau ini memang dalam hal sholat mungkin masih kurang. Padahal bekerjanya di depan masjid, teman-teman sekalian. Tetapi setiap hari ada jamaah tabligh yang menghampirinya, mengajak sholat. Lah, pada suatu hari dia ini terketuk hatinya, kemudian ikut sholat, kemudian ikut pengajian, dan akhirnya dia bertaubat. Nah, dengan wasilah itulah kita bisa tengok para saudara kita di jamaah tabligh, bisa kita tengok cara dakwah mereka dengan santun, dari pintu ke pintu dengan santun. Jadi memang dakwah ini tidak mesti lewat kajian. Dakwah itu bisa lewat apapun. Kita dimanapun, kita profesi apapun, kita kuliah di jurusan apapun, kita bisa berdakwah dengan dengan keahlian kita masing-masing. Kita mungkin di sini ada yang jurusan komputer, bisa berdakwah lewat medsos. Ada jurusan misalkan kedokteran, bisa berdakwah lewat kesehatan dan lain sebagainya. ويرى أنه قد تحمله الغيرة لله عز وجل في بعض الأوقات على المواجهة والتصريف في دعوته. Walaupun sebenarnya beliau itu sangat semangat sekali dalam berdakwah, terkadang beliau di sebagian waktunya itu berdakwah dengan cara langsung berdakwah, dengan cara langsung berhadapan-hadapan. Fala yubali 'inda dzalika, dan beliau tidak mempedulikan. Fayudzakiru wa yazjuru. Beliau mengingatkan, kemudian juga mencegah dari perbuatan keji dan lain sebagainya. Wa yu'ridu wa yahjuru, dan terkadang juga beliau wa ya'ridu wa yahjuru. Beliau itu terkadang mendiamkan. Beliau menunjukkan, wa yu'ridu artinya menunjukkan, dan wa yahjuru beliau juga terkadang mendiamkan. Wa yatanakkaru liman ya'rif, dan beliau terkadang juga menyendiri supaya tidak dikenal, karena beliau itu sangat benci yang namanya kemasyhuran. Lima ghalaba alaihi min ta'zimi amrillahi ta'ala wa hibati fi sadrihi. Karena apa? Karena niat dakwah beliau itu untuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena beliau niatnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kewibawaan di dalam hatinya.
Kemudian wa kana yudzakiru al-'ammata sharihan la yubali fi da'watihi. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada masyarakat umum secara terang-terangan dan tidak peduli apa masyarakat semua menerima atau mau menolak. Kalau dakwahnya diterima, alhamdulillah. Kalau dakwahnya ditolak, tak ada masalah. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim ini adalah berdakwah, menyampaikan. Kata Rasulullah apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Sedikit-dikit ilmu kita sampaikan kepada teman kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita. Sampaikan. Mau mereka menerima, mau menolak itu bukan urusan kita. Yang berhak untuk menentukan itu Allah Subhanahu wa taala, yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Semoga dengan perantara dakwah kita mereka sadar, mereka bisa bertaubat dan kita juga dapat pahalanya insyaallah. Wa yusanni'u fiha jiddan wa yusa may yuballighu ahlaha. Dan terkadang beliau juga dicaci maki, beliau tidak menghiraukan hal tersebut. Dan suatu cacian itu sangat biasa ketika kita berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah itu ya biasa saja ada perkataan kan dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang kan seperti itu. Wa yusa may yuballighu ahlaha dan juga mewasiatkan kepada masyarakat agar supaya menyampaikan dakwah ini kepada keluarganya masing-masing. كما كان شديد الحرص على رد الناس إلى الحق بأقصى غاية الإمكان كما كان شديد الحرص على رد الناس إلى الحق بأقصى غاية الإمكان. Dan beliau ini sangat-sangat menjaga atas penerimaan manusia kepada kebenaran dengan semampunya. Artinya apa? Ketika ada manusia, ketika ada muridnya yang menerima dakwah beliau, beliau itu sangat antusias, sangat welcome sekali lah, sangat-sangat diayomi lah. Azim syafaqati, azim syafaqati alaihim fi adyanihim. Azim syafaqati alaihim fi adyanihim. Jadi beliau itu sangat simpati sekali terhadap perkara agama mereka. Wa yabdhulu lahum fi dzalika haluhu wa maluhu. Beliau itu mengorbankan waktunya dan juga mengorbankan hartanya. Wala ya'lu fi islahihim juhdan. Dan beliau juga memperhatikan kemaslahatan mereka, sangat memperhatikan kemaslahatan mereka, kebutuhan mereka. Walam yatruk fi hidayatihim wa taqribihim wa targhibihim fil iqbali 'ala Allah Ta'ala buddan. Dan beliau tidak meninggalkan hidayah-hidayah mereka, kedekatan-kedekatan mereka dan keinginan-keinginan mereka di dalam menjawab dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini sangat-sangat baik sekali. Murid-muridnya diayomi, bahkan beliau rela mengorbankan waktu dan hartanya untuk murid-muridnya. Kemudian kita sekarang beralih ke akhlaquhul karimatu wa awsafuhul azimatu. Jadi akhlak-akhlaknya yang mulia, kemudian sifat-sifatnya yang agung. Kana radhiyallahu ta'ala anhu sakhiyan jawadan mifdalan. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu itu orang yang sangat dermawan, kemudian murah hati, kemudian juga baik dan ramah. La yubali bima a'ta minad dunya wala liman a'ta. Beliau tidak peduli apa yang diberikan kepadanya daripada dunia dan siapa yang memberinya. Artinya apa? Beliau dicukupkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya, mau diberi sedikit beliau bersyukur, apalagi yang banyak lebih bersyukur lagi. Mau rezeki itu datangnya lewat perantara orang miskin, orang kaya, nggak peduli sama sekali. Beliau itu karena apa? Karena beliau itu tidak li'adamin ihtifali biha, beliau tidak merayakannya, tidak menghambur-hamburkan uang yang telah direzekikan kepadanya, tidak membuang-buang makanan, tidak berfoya-foya terhadap rezeki yang didapatkan
dari Allah Subhanahu wa taala. La yuftau lahu bi syai'in minha illa wa akhrajahu fil hali muwasiyan lil fuqara'i wal masakin. Beliau tidak akan membukakan untuknya dengan sesuatu pun darinya, maksudnya beliau tidak akan membukakan, tidak akan mengeluarkan sedikit hartanya kecuali untuk apa? Kecuali untuk meringankan beban fuqara wal masakin. Jadi luar biasa beliau itu hablum minallah sama hablum minan nasnya itu sangat sangat bagus sekali. Wa kana radhiyallahu taala anhu muhsinan ilal ghuraba'i wal munqati'ina. Beliau itu sangat baik sekali kepada orang asing dan orang jahat sekalipun. Muwasilan lil ashabi wal aqrabin. Beliau itu sangat suka menyambung tali silaturahim di antara para sahabatnya dan kerabat-kerabatnya. Harisan ala kitmani dzalika ibtigha'a wajhillahi rabbil alamin. Sangat menjaga rahasia aib-aib mereka, yaitu aib-aib para sahabatnya, menjaga aib-aib para keluarganya. Untuk apa? Karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa kana radhiyallahu taala anhu syadidal wara'i. Jadi beliau ini selain daripada orang alim, beliau itu juga sangat-sangat wara'. Wara' ini menurut bahasa itu at-taqwa. Al-wara'u lughatan at-taqwa. Menurut bahasa wara' ini adalah takwa, ketakwaan. Sedangkan menurut istilah adalah ijtinabus syubuhati khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Nah, istilahan ijtinabus syubuhati khaufan minal wuqu'i fil muharramati. Jadi wara' menurut istilah adalah apa? Menghindari syubhat. Syubhat ini sesuatu yang samar-samar antara halal dan haram gitu. Kan menghindari suatu syubhat dikhawatirkan terjerumus kepada suatu yang haram gitu. Jadi beliau sangat-sangat wara' sekali. Azimal ihtiyati fid din. Beliau itu sangat-sangat azim, ini artinya sangat. Azimal ihtiyati fid din. Beliau sangat berhati-hati dalam beragama. Di dalam beragama itu sangat berhati-hati. Hariyasan jiddan ala ittiba'i jaddihi sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau itu sangat menjaga di dalam menjalankan sunnahnya kakeknya, datuknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wa kana yu'amilun nasa bil ithar. Wa kana yu'amilun nasa bil ithari wal futuwati. Nah, beliau ini ketika bermuamalah dengan manusia, sikap beliau apa? Bil ithar. Sikap beliau itu mendahulukan orang lain. Wal futuwah. Beliau juga termasuk orang yang dermawan. Wal karami wal muru'ati. Beliau juga orang yang sangat baik dan orang yang sangat-sangat berwibawa. Wa yakrahul madha jiddan idza kana fi muqabalati sani'ati. Beliau itu sangat membenci yang namanya pujian. Ketika beliau misalkan memberikan sesuatu kepada orang lain, otomatis orang yang diberi itu kan memuji-mujinya. Lah beliau itu sangat membenci orang yang ketika diberikan kebaikan, diberikan suatu imbalan, itu memuji-muji beliau secara berlebihan. Beliau tidak suka. Karena beliau tadi adalah orang yang tawadhu. Wa amma idza mudiha ibtida'an farubama qabilahu wa ra'ahu min Allah Ta'ala alladhi azharul jamilah. Dan kalau ada orang yang memujinya, kalau beliau dipuji, karena apa? Karena ibtidaan, karena mungkin basa-basi, atau karena mungkin suatu hal yang manfaat lah, maka kemungkinan beliau menerimanya. Karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan beliau orang yang baik, menjadikan beliau itu orang yang alim adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yadhummu dhannina min ahli zamani anna ta'at Allah azza wa jalla bi fi'li suwari a'malil birri wal muthabarati ala dhalika zahiran ma'al ghaflati an haqiqati taqwa batinan wa ma'at takhliti wat tafriti fil war'i. Jadi beliau itu mencela orang-orang yang menyangka di zaman sekarang ini, yaitu zamannya beliau, bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku yang digambarkan sebagai amalan-amalan kebaikan, kemudian amal kebaikan itu ditekuni secara tekun, kemudian ditampakkan amalan tersebut
tetapi dia lalai tentang hakikat takwa di batinnya. Dia lalai walaupun dia beramal baik, tetapi dia lalai. Di batinnya itu lalai. Kemudian apa? Dibarengi dengan pemalsuan atau melampaui batas di dalam warok, di dalam berbuat warok, yaitu menghindari syubhat. Jadi sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi sesuatu itu yang baik adalah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Kama annahu kana 'azimal wara'i fil aqwal. Nah, kama huwa fil a'mali wal af'al. Jadi beliau itu sangat wara', baik perkataannya kemudian amalannya. Perkataan dan amalannya itu beliau sangat wara' sekali, sangat berhati-hati. Syadidul ihtirazi fi nutqi. Sangat berhati-hati di dalam berbicara. Sebelum berbicara, beliau berpikir dulu, ini pembicaraan saya ini menyinggung seseorang atau tidak. Pembicaraan saya ini ada cocok tidak di majelis ilmu dan lain sebagainya. Yazinu aqwalahu kama yazinu af'alahu ala qanunil haqqi. Beliau ini menimbang perkataan-perkataannya sebagaimana menimbang perbuatan-perbuatannya di dalam melakukan kebenaran. Wasuna wasunanil adli, dan kemudian beliau juga berbuat adil kepada siapapun, wa tariqil insafi, dan juga berbuat adil. Berbuat adil ini bisa berupa tindakan, bisa berupa sikap, bisa berupa pendapat. Misalkan beliau ini kan bermadzhab Syafi'i, melihat muridnya tadi ada yang bermadzhab Hanafi, beliau bersikap adil. Beliau menyampaikan semuanya tetapi tanpa ini permisalan saja ya, permisalan apa namanya, perbuatan adil. Misalkan perbuatan adil itu seperti ini. Nanti kalau saya contohkan beliau, takutnya salah kan. Ini saya contohkan orang lain. Jadi maksudnya insaf itu apa? Insaf ini perbuatan yang adil, adil di dalam bersikap. Misalkan di Muhammadiyah tidak berkunut, di Nahdlatul Ulama berkunut. Kita harus apa namanya? Harus adil dalam bersikap. Kita memilih salah satu, oke, misalkan memilih tidak berkunut. Dalilnya ini. Atas kita ikut madhabnya Imam Abu Hanifah yang tidak berkunut subuh dan Imam Ahmad bin Hambal, misalkan. Kemudian orang lain dari saudara kita di Nahdlatul Ulama berkunut. Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi khususnya adalah Imam Syafi'i. Kita harus menyampaikan semuanya. Harus berbuat adil walaupun kita condong ke salah satunya. Itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menyalahkan pendapat orang lain. Selama itu masih ada dalilnya, kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Kecuali pendapat tersebut itu sudah keluar dari agama. Misalkan Al-Quran itu adalah produk budaya. Itu kan pemikiran-pemikiran orang liberal. Jadi kita harus hindari. Misalkan zina itu halal. Ini nggak boleh kita ikutin, nggak boleh kita hormati pendapat seperti itu. Karena apa? Karena itu sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Kemudian la tusma'u qattu fi majalisihi ghibatu muslimin wala namimatun. Beliau itu sama sekali tidak pernah mendengarkan di majelisnya itu ghibah dan namimah, yaitu adu domba. Ghibah ini apa namanya, menyebutkan keburukan-keburukan orang muslim, dan namimah ini adalah mengadu domba. Dan ini sangat berat sekali teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama berusaha untuk menghindari yang namanya ghibah. Ini memang sangat-sangat berat. Apa namanya? Karena apa? Karena konsekuensi daripada ghibah ini sangat besar, teman-teman sekalian. Jadi orang yang digibahin ini mereka santai-santai saja. Kenapa? Karena setiap digibahin dapat transferan pahala dari orang yang menggibahin. Itu kan bahaya sekali. Kita yang rugi kalau kita suka menggibah. Kemudian wala ma yadullu ala isa'ati dhanni wal istihanati bihi, dan beliau itu sama sekali tidak menunjukkan kepada kesuudzon, yaitu persangka buruk pada orang lain dan juga menghinakannya. Jadi kata seorang ulama, salah satu tanda daripada orang yang su'ul khotimah meninggalnya adalah suka suudzon kepada orang lain. Maka mari kita sama-sama setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh saudara kita, kita tetap husnudzon, harus mengedepankan husnudzon.
Wa kana 'azimal ghirati syadidal maqti liman yadhkuru ahadan minal mansubina ilaihi minal auladi wal qarabati wal ashabi bisu'in. Jadi beliau itu sangat-sangat semangat sekali, ghirah, sangat besar semangatnya. Beliau juga sangat membenci ketika disebutkan nasabnya, ketika nasabnya diganggu, ketika nasabnya dihinakan, dijelekkan. Beliau sangat marah sekali. Beliau juga marah ketika ada orang yang mencaci maki anaknya, kemudian mencaci maki keluarganya, mencaci maki sahabat-sahabatnya. Beliau tidak marah ketika dicaci maki oleh dirinya sendiri, maksudnya orang lain mencaci kepribadiannya, tidak ada masalah. Tetapi ketika mencaci maki nasabnya, sama saja mencaci maki Rasulullah, karena beliau adalah keturunan Rasulullah. Begitu pula anak-anaknya, kerabatnya, dan juga sahabatnya. Kemudian fadlan an dzikril ajanib. Kemudian beliau juga sangat mengutamakan yang namanya mengutamakan menyebutkan sesuatu yang asing, yang yang jarang sekali. Wa fi dzalika ma'nan jalilun. Wa fi dzalika ma'nan jalilun, itu adalah suatu makna yang mulia, ya'rifuhu ahlul fahmi wa yakhfa ala ahlil qusuri. Yang sesuatu tersebut yang mulia itu, makna yang mulia itu diketahui oleh orang yang faham saja, dan orang yang tidak faham mereka tidak akan mengetahuinya. Wa kana radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi syadidat tawadhu'i, dan beliau yaitu Syekh Al-Habib Ahmad bin Zain itu adalah seseorang yang sangat-sangat tawadhu, sangat-sangat rendah diri, tidak menyombongkan diri. Semoga kita mendapatkan manfaat darinya. Yakrahu dzuhura wasyuhrata. Beliau membenci yang namanya ketenaran, membenci yang namanya kemasyhuran. Wa yamilu ilal khumuli wal wahdati. Beliau lebih memilih untuk tidak terkenal dan menyendiri. Jadi beliau tuh menyendirinya para ulama itu bukan berarti menyendiri stres, menyendiri mengelamun, tidak. Beliau menyendirinya itu mutalaah kitab, yaitu ngaji kitab, memurojaah kitab, membaca Al-Qur'an, membaca hadis itu. Menyendirinya ulama seperti itu. Jadi dahulu ada cerita. Beliau ini setiap ada seorang ulama di Yaman, eh, beliau itu istiqomah bangun sebelum subuh. Pokoknya setengah jam atau 15 menit atau 10 menit lah, beberapa menit lah sebelum subuh itu bangun. Kemudian sholat tahajud, setelah sholat tahajud itu beliau ini uh, murojaah kitab, membaca kitab di maktabah. Maktabahnya itu sebelah masjid lah, dekat dengan masjid, di perpustakaan. Nah, kemudian saking nikmatnya beliau membaca kitab, kemudian dengar azan. Kemudian si muadzinnya dimarahin, kenapa kok kamu azannya ini siang-siang baru azan subuh gitu katanya. Kata ulama tersebut. Terus dijawabnya sama muadzin, "Wahai Syekh, ini tuh azan maghrib, bukan azan subuh." Bayangin teman-teman. Jadi ulama dahulu saking nikmatnya membaca ilmu, membaca kitab, sampai lupa sholat, sampai lupa tidak terdengar olehnya itu azan. Saking nikmatnya membaca kitab. Tetapi kalau kita kan mungkin ya beda ya sama ulama-ulama. Jadi akhirnya apa? Akhirnya beliau itu mengkodok sholat subuh, sholat zuhur dan asar. Lah hukumnya seperti apa? Hukumnya apakah mendapatkan dosa atau tidak? Jadi nanti kita bahas di pembahasan sholat itu ada. Ya, jadi itu sekedar tambahan saja. Jadi kalau misalkan kita telat bangun subuh, tapi kita nggak ada niatan untuk mengkodok, maka mengkodok sholat subuh itu hukumnya ya, memang wajib, tetapi tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau kita sengaja, kita tidur sebelum subuh tidur, kita begadang jam 2 baru tidur, kita niatin nantilah bangun jam 8 pagi, otomatis kita sudah menyengaja untuk mengkodok sholat subuh. Artinya itu kita tetap wajib mengkodok sholat subuh, tetapi dibarengi dengan dosa dan harus bertaubat. Tetapi kalau misalkan nggak sengaja, kita sudah niat nih, kita tidur awal jam 10, qadarullah sangat capek, kok bangun jam 8 misalkan, maka itu tetap wajib kodok, cuman kodoknya tidak secara langsung.
terserah ya secara langsung apa laisa bil fard secara langsung disunahkan secara langsung, tapi kalau enggak secara langsung juga tidak apa-apa karena tidak disengaja gitu. Nanti kita pelajari di bab salat. Wala ya'ba'u biqiyamil manzilati fi qulubin nas, dan beliau tidak memobilisasi untuk mengumpulkan massa misalkan untuk supaya apa? Supaya mengangkat derajat beliau di hadapan manusia. Jadi beliau itu tidak suka apa namanya mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Karena sebaik-baik orang itu ya cukup saja diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu bukan bukan suatu apa-apa bagi Al-Habib Ahmad bin Zain. Wa kana zuhuruhu lin-nas wa ijtima'uhu bihim innama huwa fi sabilid da'wati ila Allah jalla wa ala. Beliau itu setiap kali kumpul bersama masyarakat tidak lain dan tidak bukan beliau itu tujuannya hanya berdakwah kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masajiduhu wa atharuhu al-khalidatu. Jadi masjid-masjid beliau yang beliau bangun, kemudian pengaruh-pengaruhnya yang kekal. Karena radhiyallahu taala anhu syadidal hubbi lil khairi. Jadi beliau itu sangat-sangat mencintai kebaikan, mencintai perbuatan baik. Syughufan bi'imaratil masajid wal ma'athir waz zawaya. Jadi beliau ini sangat mencintai yang namanya menara masjid, kemudian tempat-tempat yang bersejarah, kemudian sudut-sudut tempat yang bersejarah. Faqad bana Allah Ta'ala 17 masjidan fi amakin mutaaddidatin min wadi Hadramaut al-Mubarak. Jadi beliau dikarunia Allah Subhanahu wa taala dibangunkan Allah Subhanahu wa taala 17 masjid di tempat-tempat yang bermacam-macam di Hadramaut, tempat-tempat di Hadramaut yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Allah izinkan untuk membangun masjid 17 masjid di sekitaran provinsi Hadramaut, kota negara-negara Yaman. Muallafatuhu, karya-karya beliau, lahu muallafatun katsiratun wa 'azimatun. Beliau itu mempunyai karya yang sangat banyak dan agung. Fil manquli wal ma'quli, baik karya tersebut berupa manqul. Manqul ini yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, wal ma'quli yaitu yang bersifat akal. Contohnya bersifat akal itu apa? Contohnya ilmu mantik yang berkaitan dengan akal, ilmu misalkan dan lain sebagainya lah. Ilmu akal ini bukan maksudnya bukan akal-akalan ya, maksudnya di sini adalah eh, ilmu akal yang masih dalam koridor syariat gitu, yang masih diperbolehkan dalam syariat. Dalatun ala tabahurihi wattisa'ihi fil ulumi minha. Ya, karya-karya beliau ini menunjukkan bahwa karya beliau ini sangat luas ilmunya sebagaimana lautan yang sangat luas. Nah, berikut ini karya-karya beliau As-Safinatul Jami'atul Kubra yunifu ala 20 mujalladan 20 jilid. Syarhul Ainati matbu', Syarhul Ainati sudah dicetak. Syarhul Ba'iyati jam'u fihi uluman katsiratan matbu'. Jadi kitab ini sudah sudah dicetak kemudian merangkum banyak ilmu. Syarhu Nuniyah fi miqdari mujallad latif matbu'. Ini juga ada beberapa jilid sudah dicetak juga. Syarhu qasidatin li jiranin lana bil abtahiyah. Syarhu qasidatin alhamdulillahi syahidil hadiri al-musamma ar-rawdan nadiri. Risalatun ala hadithin tahur ina hadikum. Ar-risalatul jami'atu wa huwa kitabuna hadza. Jadi kitab yang kita bahas ini. Ar-risalatul jami'ah itu berarti apa? Surat yang menghimpun. Jadi surat yang terkumpul. Wafatuhu, ini terakhir biografi beliau. Wafatnya beliau kapan? Wafatul maniyatu an maradin khafiyyin. Fafadat ruhuhu asyarifatu asra yaumil jum'ati 19 Sya'bana am 1144 Hijriyah rahimahullah taala rahmatal abarari. Jadi beliau wafatnya itu karena apa? Disebabkan oleh sakit yang ringan.
dan beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala pada asar hari Jumat tanggal 19 Sya'ban tahun 1144 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama abad ke-12 Hijriah beliau. Abad ke-12 Hijriah. Jadi Masya Allah beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di waktu yang mulia, yang sangat mulia, yaitu antara asar dan maghrib itu kan suatu waktu yang paling mulia, waktu yang mana ketika kita berdoa itu pasti Allah akan ijabahi. Kita masuk ke mukaddimah Alkitab. Nah, di sini baru kita mulai qala Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bacaan basmalah. Kenapa beliau memulai dengan bacaan basmalah? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'." Jadi setiap perkara, setiap perbuatan yang di dalamnya tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka dia terputus. Nah, maksudnya terputusnya apa? Terputusnya bukan berarti tidak sah, tetapi terputus ini berarti berkurangnya berkah atau sedikitnya barokah gitu. Kemudian di dalam basmalah ini ada 5 hukum. Ini perlu kita catat teman-teman sekalian. Ada 5 hukum di dalam basmalah ini. Yang pertama, hukum membaca basmalah itu sunnah. Ketika apa? Sunnah ketika misalkan ketika berwudu, disunahkan membaca basmalah. Ketika makan disunahkan membaca basmalah, ketika memakai baju disunahkan membaca basmalah dan lain sebagainya. Kemudian wajib membaca basmalah ketika apa? Ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Di dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah ini rukun daripada rukun sholat. Kalau seseorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Di dalam mazhab Syafi'i juga eh, diwajibkan membaca Al-Fatihah baik imam maupun makmum, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Sholat jahriyah itu seperti sholat maghrib, isya, subuh. Sholat sirriyah itu sholat duhur dan sholat asar. Itu semuanya wajib membaca Al-Fatihah baik imam maupun makmum. Lah kapan makmum membaca Al-Fatihah? Ketika sholat jahriyah, maghrib, isya, dan subuh. Ada 2 cara. Caranya ini nanti kita bahas juga di bab sholat, tetapi ini hanya mukadimah saja. Kita jelaskan secara ringkas. Yang pertama, cara pertama, ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka makmum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, makmum membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap ayat imam membaca, makmum mengikutinya, asalkan tidak boleh mendahului bacaan imam. Itu saja. Cara kedua, yang ini lebih cocok kita praktekkan setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, setelah amin baru membaca Al-Fatihah. Makanya ketika menjadi imam, adabnya seorang muslim itu berhenti sejenak. Sekitar 15 detik lah, berhenti supaya memberikan kesempatan makmum supaya membaca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Kemudian hukum membaca basmalah itu diharamkan. Ada juga diharamkan teman-teman. Diharamkan ketika apa? Ketika mau melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Contohnya, naudzubillah, semoga kita terhindar dari perbuatan yang keji. Mau minum khamar, itu diharamkan membaca basmalah. Mau berzina, diharamkan membaca basmalah. Kemudian, baca basmalah itu bisa makruh ketika apa? Misalkan, ketika melakukan sesuatu yang makruh, misalkan melihat kemaluan sendiri. Jadi melihat kemaluan sendiri itu hukumnya makruh. Kalau nggak ada kebutuhan, melihat kemaluan sendiri itu adalah makruh. Tapi kalau melihat kemaluan orang lain tentu haram. Melihat kemaluan diri sendiri itu makruh hukumnya. Ketika sebelum melihat kemaluan diri sendiri itu membaca basmalah, maka hukumnya makruh. Tidak ditinggalkan, itu malah lebih baik. Yang selanjutnya, hukum kelima itu diperbolehkan membacakan basmalah ketika apa? Ketika melakukan sesuatu yang mubah. Contohnya apa?
Contohnya mau main bola itu kan suatu yang mubah. Kita baca basmalah itu mubah. Kemudian mau memindahkan perhiasan dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu suatu yang mubah itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mu'alif memulai setelah basmalah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada tulisan khutbatul muallif. Khutbatul muallif ini artinya adalah muqaddimatul muallif. Khutbah ini bukan berarti khutbah, bukan berarti khutbah Jumat atau apa ya. Ini berarti muqaddimah. Muqaddimah yang ditulis oleh penulis gitu maksudnya. Khutbatul muallif ini kata sinonimnya lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kenapa kok dimulai dari alhamdulillah dulu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajzam. Setiap ucapan yang tidak didahului oleh alhamdulillahirabbil alamin maka suatu tersebut akan terputus barokahnya juga gitu. Nah, alhamdulillah ini ada 4 hukum teman-teman sekalian. Kalau basmalah tadi kan ada 5 hukum. Kalau alhamdulillah ini ada 4 hukum. Yang pertama hukum baca hamdalah itu diwajibkan ketika apa? Ketika khutbah Jumat. Karena membaca hamdalah dalam khutbah Jumat ini termasuk rukun daripada rukun khutbah Jumat. Jadi khotib kalau tanpa alhamdulillahirabbil alamin maka khutbahnya itu batal, nggak dianggap, nggak sah khutbahnya. Harus diulangin. Makanya khotib biasanya mendahului dengan kata-kata innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil asyrafil khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim dan lain sebagainya. Kemudian membaca hamdalah ini bisa haram. Haram kenapa haram? Setelah melakukan perbuatan yang keji. Naudzubillah, misalkan ada seseorang habis berzina, membaca hamdalah, lah hukumnya haram, nggak boleh. Orang habis minum khamar, membaca basmalah, nggak boleh. Membaca hamdalah, nggak boleh, hukumnya haram. Kemudian membaca hamdalah, disunahkan membaca hamdalah ketika apa? Misalkan ketika menulis kitab, mengarang kitab. Setelah mengarang kitab, alhamdulillahirobbilalamin. Misalkan contoh contoh konkretnya kita sehari-hari misalkan habis makan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita habis makan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami makan dan minum dan menjadikan kami seorang yang muslim. Diakhiri dengan hamdalah. Kemudian hamdalah ini bisa jadi makruh. Ketika apa? Ketika berada di tempat yang kotor, misalkan di dalam kamar mandi kita baca alhamdulillah itu dimakruhkan. Di dalam apa namanya ketika di tempat sampah, tempat yang kotor kita baca hamdalah itu dimakruhkan, lebih baik dihindari gitu. Nah, di sini apa sih yang dimakan di dalam hukum itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i dalam ilmu ushul fiqih. Ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Hukum kita bahas dulu hukum taklifi karena ini berkaitan dengan hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, kemudian yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Yang pertama adalah wajib. Wajib ini apa? Wajib ini ma talaba syari' fi'lahu ma talaba syari' fi'lahu ala sabili ilzam. Ala sabili ilzam. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melakukannya dengan cara dipaksa. Itu namanya wajib. Atau konteks lainnya kalau kita ibarahkan dengan ibarah lainnya, dengan maqalah lainnya, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Segala sesuatu yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala, pelakunya mendapatkan pahala dan seorang yang meninggalkan mendapatkan mendapatkan apa namanya berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan wajib. Itu ada 2 ta'rif, ada 2 definisi. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Hukum taklif yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu apa? Ma talaba syari' fi'lahu
la ala sabili ilzam, la ala sabili ilzam. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tetapi tidak dengan cara dipaksa. Itu pengertian kedua dari pengertian pertama dari sunnah. Pengertian kedua dari sunnah adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Segala sesuatu yang seketika pelakunya mengerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan azab dari Allah. Gitu. Itu sunnah. Ada dua ta'rif. Kemudian ada dua definisi. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram itu apa? Ma talaba syari' tarkuhu ma talaba syari'u tarkahu ala sabilil ilzam. Jadi segala sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala diminta apa? Diminta untuk meninggalkan dengan cara dipaksa. Itu definisi pertama. Definisi kedua dari haram. Ma ma ma, ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Jadi segala pelakunya kalau mengerjakan mendapatkan dosa, tetapi kalau meninggalkan mendapatkan pahala. Itu yang namanya haram. Pelaku ketika mengerjakan mendapatkan dosa, ketika meninggalkan dia berhak ketika ketika melakukan sesuatu yang haram dia mendapatkan pahala, ketika meninggalkannya berhak mendapatkan pahala. Itu yang namanya haram. Kemudian makruh. Makruh itu adalah talab syari' tarukahu la ala sabilil ilzam. Jadi segala sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dengan cara dipaksa, atau dengan kata lain ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Jadi segala sesuatu yang ketika dikerjakan tidak mendapatkan iqab, dan ketika ditinggalkan malah mendapatkan pahala, itu namanya makruh. Kemudian yang terakhir adalah al-mubah. Khayyarus syari' fi'alahu wa tarkahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebaskan bagi pelakunya mau mengerjakan atau tidak, itu bebas. Terserah mau dikerjakan atau tidak. Itu namanya hukmut taklifi. Hukmut taklifi, yaitu hukum yang dibebankan kepada seorang yang sudah balik dan akil. Dan di ilmu usul fikih dipelajari. Kemudian sudah 1 jam teman-teman sekalian. Kira-kira mau dilanjut atau selesai nih teman-teman? Gimana Bang Acep, mau lanjut atau diselesaikan mukadimah ini dulu? Boleh mukadimah aja diselesaikan Ustaz. Biar Iya, pertemuan iya. selanjutnya kita ke inti. Kita masuk ke inti ya. Oke, Ya, oke. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi Rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb ini adalah Malik, Raja. Al-alamin ini semesta alam. Semesta alam ini bisa berupa manusia, kemudian berupa jin, kemudian malaikat. Jadi jin itu sama seperti manusia, teman-teman. Jadi jin itu ada yang kafir, ada yang muslim gitu. Mereka juga dibebankan puasa, dibebankan Allah Subhanahu wa taala salat, puasa, zakat, haji. Tetapi seperti apa modelnya kita nggak tahu karena itu gaib. Tapi kita harus percaya. Jin itu ada yang kafir, ada yang muslim gitu. Adapun syaitan itu adalah nama sifatnya. Syaitan itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Walladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu kan dalam surat An-Nas itu kan, yang yang memberikan waswas di dada manusia berupa apa? Berupa jin dan manusia. Jadi setan itu sifatnya, kalau kalau jin kafir yang suka mengganggu manusia itu namanya setan itu. Atau manusia pun ada yang setan. Kalau suka mengganggu manusia itu namanya setan gitu. Setan itu syaitan itu nama sifatnya. Kalau nama makhluknya jin. Gitu teman-teman. Terus hamdan yuwafi ni'amahu. Segala puji bagi Allah yang telah
melimpahkan nikmatnya kepada semesta lah. Ntar al-alamin dulu. Al-alamin ini bisa jadi pokoknya selain Allah lah, selain Allah. Jadi selain Allah itu alam semesta. Pokoknya gampangnya selain Allah itu alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu namanya al-alamin, alam semesta. Hamdan yuwafi ni'amahu. Segala puji bagi Allah juga, segala puji juga yang telah memberikan nikmatnya, melimpahkan nikmatnya. Wa yukafi'u mazidan, juga mencukupkan nikmatnya. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, di sini ada salawat. Jadi muallif penulis kitab ini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Lah, timbul pertanyaan, bagaimana? Jadi kita terjemahkan dulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Timbul pertanyaan sekarang, bagaimana salawatnya Allah, bagaimana salawatnya malaikat kepada Nabi, bagaimana salawatnya manusia kepada Nabi? Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah berupa rahmat. Rahmatnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang maksum, terhindar dari dosa. Kemudian salawatnya salawatnya Adami atau anak Adam atau kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara tunduk terhadap perintah-perintahnya, kemudian mendoakannya. Itu arti daripada salawat. Kemudian ala sayyidina, terhadap atas Tuhan kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari sini mu'alif pakai sayyidina. Jadi di Muhammadiyah pun tidak melarang penggunaan sayyidina. Kapan? Ketika di luar sholat. Jadi ketika di ibadah mahdhah, ketika di sholat misalkan, itu Muhammadiyah lebih condong ke tidak pakai sayyidina, karena di dalam ibadah mahdhah lebih baiknya tidak ditambahkan dengan sesuatu apapun di dalam sholawat. Tetapi di luar sholat, Muhammadiyah membolehkan pakai sayyidina. Buktinya apa? Di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di bab muqaddimah, sebelum di bab Kitabul Iman, kitab akidah, di situ dituliskan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Disebutkan itu sayyidin, ada sayyidin. Artinya Muhammadiyah tidak melarang pemakaian sayyidina gitu. Nah, adapun kalau kita melihat konteks ulama-ulama dahulu memang sudah berbeda pendapat tentang sayyidina ini. Sayyidina itu ada misalkan ulama Syafi'iyah, dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, itu membolehkan kata-kata sayyidina di dalam sholat, di dalam membaca sholawat di tasyahud akhir. Karena apa? Karena mereka berdalil al-adabu muqaddamun ala sunnati. Jadi adab itu didahulukan daripada sunnah. Sunnahnya itu ya nggak pakai sayyidina, tetapi adab itu didahulukan. Kenapa? Karena kita memanggil ayah kita aja pakai bapak, pakai abi kan. Memanggil ibu kita pakai umi, pakai ibu. Masa sama Rasulullah langsung pakai nama kan gitu. Ada juga ulama selain daripada Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak pakai sayyidina. Ada juga langsung Allahumma shalli ala Muhammad. Itu langsung memakai tanpa sayyidina juga ada. Pun di madhab Syafi'i kalau nggak pakai sayyidina pun tetap sah sholatnya. Allahumma shalli ala Muhammad itu tetap sah, tetapi pahalanya tidak sebanyak pakai sayyidina. Itu di dalam madhab Syafi'i. Muhammadin. Nah, Muhammadin ini adalah Nabi Muhammad SAW, diambil dari kata Hamada yuhammidu, yaitu isim maf'ul daripada Hamada yuhammidu. Artinya apa? Nabi Muhammad ini terkumpul di dalamnya suatu kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atas keluarga-keluarganya. Maksudnya keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi itu
siapa saja keluarga Nabi? Pertama, syarat daripada keluarganya Nabi adalah seorang yang beriman. Jadi kalau orang yang nggak beriman bukan keluarga Nabi. Contohnya siapa? Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka pamannya Nabi, tetapi bukan termasuk keluarga Nabi dalam konteks syariat. Karena mereka bukan orang yang beriman. Gitu. Wasahbihi dan sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabat Nabi itu apa arti daripada sahabat? Sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang beriman. Pertama, orang-orang yang beriman. Kemudian syarat kedua sahabat Nabi adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad walaupun sekejap, pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Muslim. Itu adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehormatan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, ilmu itu teman-teman, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya wajib aini atau fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu contohnya apa? Kita harus tahu tata cara wudhu, tata cara mandi, mandi besar, tata cara apa namanya sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara jual beli supaya tidak supaya sah jual belinya. Itu harus kita tahu itu minimal tahulah rukun sama syaratnya. Nah, ada juga ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah kalau ada satu orang saja yang mewakilkan maka gugurlah orang lain. Orang lain itu tidak wajib melakukannya. Itu apa? Ilmu tentang misalkan ilmu usul fikih, ilmu mustalahul hadis, ilmu tajwid. Intinya ilmu yang ketika seseorang itu nyampe derajat berfatwa, bisa berfatwa itu. Jadi itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, nah ini eh, Rasulullah SAW di musannif atau di sini ada footnote-nya, ada apa namanya apa namanya footnote atau kaki kitab akhrajahu Ibnu Majah. Jadi hadis ini yang thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah 224 ini maksudnya nomor hadisnya. Kalau kita buka kitab Sunan Ibnu Majah, di situ disebutkan di dalam kitabnya nomor 224. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, walaysa fihi wa muslimah, tidak ada di dalamnya muslimah. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fiha ilman, apa namanya mencari ilmu, untuk mencari ilmu, salakallahu bi tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi torik, maksudnya torik ini apa? Maksudnya torik ini bukan bukan torik secara hakiki. Kalau torik secara hakiki kan jalan yang ada aspalnya itu kan jalan secara hakiki. Tapi di sini maksudnya maknawi. Secara maknawi itu apa? Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita mempelajari ilmu itu dengan cara apa? Dengan misalkan kita menghafal Al-Qur'an atau menghafal ilmu, dimudahkan Allah. Kemudian setelah menghafalnya dimurojaah lagi, Allah mudahkan dalam murojaah. Kemudian setelah dimurojaah dimudzakarah, yaitu didiskusikan sama teman, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tariq, apa jalan secara maknawinya. Ketika itu ilmu sudah kita pahamin, kita amalkan, maka semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya. Wa ba'du. Nah, wa ba'du sini adalah kalimat yu'ta biha lintiqali min uslubin ila akhar. Jadi sebuah kalimat. Ba'du ini sebuah kalimat yang mana menunjukkan akan penulis ini akan berpindah tema gitu, akan berpindah tema. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Amma ba'du kan biasanya gitu. Itu dilakukan oleh Rasulullah juga dan para sahabat. Di sini disingkat saja, wa ba'du juga boleh. Fahadhi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazaliyyi ghaliban. Jadi ini itu masalah-masalah yang ringkas yang diambil dari sebagian kitabnya Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali kebanyakan. Jadi Imam Ghazali ini punya kitab akidah. Misalkan
kitabnya Imam Ghazali. Contohnya adalah apa? Dalam hal akidah, Al-Arba'in fi Usuluddin. Itu kitabnya Imam Ghazali dalam akidah. Dalam fikih ada tiga paling yang terkenal. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Itu kitabnya Imam Ghazali. Kemudian kitabnya Imam Ghazali dalam hal tasawuf, Tazkiyatun Nafas atau dalam hal akhlak ada dua yang terkenal, Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Nah, beliau ini Habib Ahmad bin Zain ini menyimpulkan dari kitab-kitab beliau itu diringkas dari kitab ini yang namanya Ar-Risalatul Jami'ah. Nih, kitab Ar-Risalatul Jami'ah diambil dari kitab-kitabnya, disimpulkan dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Itu, teman-teman sekalian. Terus man arafa wa amila biha, barang siapa yang mengetahuinya kemudian mengamalkannya, narjulahu minallahi, kami mengharap dari Allah Subhanahu wa taala ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan, itu supaya orang yang mengambil manfaat darinya itu menjadikannya sebagai ahli ahli ilmu baik zahir maupun batin. Wabillahi taufiq. Nah, wabillahi taufiq ini maksudnya apa? Maksudnya ada sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan taufik. Nah, namanya Mas Acep kan, Mas Taufik. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah ini hadis ini ya, ini ada footnote. Jadi setiap kitab itu ada footnote, ada apa namanya tanda kayak gininya. Setiap kitab itu karena apa? Untuk menjelaskan ini hadis riwayat siapa misalkan. Akhraja Abu Dawud. Jadi hadis man salaka tariqan itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya, nomor hadisnya 3636. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga. Wa Tirmidzi diriwayatkan di nomor hadisnya 2646. Dari sahabat siapa? An Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi sanad daripada hadis ini enggak cuman ini, teman-teman. Jadi eh, hadasana misalkan nih di kitabnya Imam Abu Dawud ini hadasana siapa, dari gurunya sampai Abu Darda. Jadi dari Abu Dawud nggak langsung ke sahabat. Abu Darda ini kan ulama mutaakhir, ulama setelah zamannya Imam Empat Madhab, nggak mungkin dong langsung ketemu sahabat kan. Jadi ini singkatnya. Jadi sanatnya itu dipotong, sangat yang tengah itu dipotong langsung dari penulis kitab langsung disingkat ke sahabat gitu ya teman-teman. Paham ya itu ya? Ya seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa supaya kajian kita bermanfaat dan berkah. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا به من بعد تفرقا معصوما. ولا تجعل منا ولا علينا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Silahkan teman-teman yang mau ada pertanyaan mungkin silahkan. Eh, insya Allah kita tanya, insya Allah kita jawab dengan semampunya. Silahkan, masih ada waktu. Mohon maaf ya teman-teman, agak panjang ini. Sebenarnya setiap pertemuan itu baiknya kita 1 jam, 1 jam saja. Kemudian setelah itu apa namanya tanya jawab. Tetapi karena kita sekalian menyelesaikan mukaddimah, maka agak lama ini kajiannya gitu. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin anak Ustaz. Oh ya, silahkan Ustaz Acep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja, tadi sebenarnya saya agak mencatat satu hal di biografi muallif itu tentang cara dakwah beliau. Yang pertama adalah dengan cara menyindir gitu. Nah, Hmm. yang ingin saya tanyakan, yang sering saya temui gitu dari setiap kegiatan dakwah atau menyeru kepada kebaikan kepada teman-teman, kalau disindir-sindir itu malah hilang gitu. Mereka itu malah hilang gitu. Apakah mungkin memang metode menyindirnya yang salah atau seperti apa? Nah, saya ingin menanyakan, mungkin Ustadz tahu bagaimana metode yang mu'alif lakukan dalam berdakwah dengan metode menyindir seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Acep. Jadi pernah pernah Imam Syafi'i itu mengatakan ya, yang intinya itu seperti ini. Janganlah kalian itu ketika eh, kalau misalkan engkau akan menasihatiku, jangan menasihatiku di depan orang banyak. Nasihat karena ketika engkau menasihatiku di depan orang banyak, engkau sama saja melecehkanku, menghinakanku. Tetapi nasihatilah aku ketika sendiri gitu. Jadi metodologi ulama dahulu ketika menasihati adalah sendiri, empat mata gitu. Jadi misalkan teman kita qadarullah, kalau di kampus biasanya kan banyak kan orang misalkan pacaran misalkan ya. Jadi mengingatkannya itu bukan bukan ketika kumpul, "Coy, jangan jangan ada yang pacaran gini-gini." Bukan dengan gitu caranya. Itu sama saya menghinakan karena orang teman-teman kita pasti tahu dong siapa yang pacaran misalkan kan. Nah, baiknya apa? Baiknya diingatkan ya itu misalkan kita ajak makan-makan di luar misalkan makan makan mie ayam kayak atau makan apalah, habis itu kita apa namanya ya kita nasihatin secara baik-baik gitu, ya lebih baik langsung menikah daripada pacaran gitu. Nah, maksudnya di kesindiran di sini itu maksudnya apa? Maksudnya mungkin beliau itu tidak secara langsung. Artinya tidak secara langsung itu apa? Tidak mencaci maki. Maksudnya kan sudah saya jelasin tadi. Metodologi beliau dalam berdakwah itu tidak langsung menjudge seseorang itu masuk neraka gitu. Itu yang poin pertama. Terus kemudian beliau itu mungkin cara menyindirnya beliau itu masuk ke hati gitu. Jadi cara menyindirnya beliau itu seakan-akan orang yang disindir itu tidak tersinggung gitu. Nah, itu memang ada cara khusus, itu perlu kita belajar lagi, tetapi memang ulama-ulama dahulu itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mungkin apa namanya melakukan kesalahan, itu cara menasihati yang paling ampuh itu empat mata gitu, Mas Ajab. Nggak langsung nggak langsung di depan umum gitu. Itu Mas Ajab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron, Ustadz. Afan Mas Ajab. Mungkin ada lagi ya teman-teman yang mau ditanyakan. Apa namanya rekamannya sudah disudahin dulu Mas Ajab. Udah selesai ini kajiannya. Ya,